Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusniar Pasaribu dengan NPM 21010-127. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah yang saya jelaskan ini mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Nah, di sini saya membuat video, saya ingin menjelaskan apa itu dimensi pembelajaran. Nah, model dimensi belajar merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe. Tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan perspektif terhadap belajar, perolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan model dimensi belajar adalah pembelajaran yang menggunakan dimensi belajar itu sebagai pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada 5 dimensi ini niscaya akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, dengan pandangan terhadap dimensi pembelajaran ini, yaitu menurut Waras Kendi, dimensi belajar yang amat penting tetapi belum bersentuh secara serius dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita adalah percakapan berpikir produktif, yaitu sebagai besar pendidikan belum menyusun secara serius pembelajaran yang didasarkan pada proses belajar. Nah, di mana kita belum banyak membangun sistem pembelajaran yang mendukung apa yang kita ketahui tentang proses belajar itu. Paparan singkat ini adalah sebuah mengembangkan pembelajaran dengan berdasarkan model 5 dimensi belajar. Nah, rendahnya percakapan berpikir produktif anak-anak di Indonesia masih menjadi keperhatian masyarakat, terutama dalam kalangan pendidikan. Nah, menurut para ahli pendidikan mengatakan bahwa proses pembelajaran tradisional yang sampai sekarang masih dominan di sekolah-sekolah belum mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir produktif. Nah, satu dimensi yang paling esensial dari dimensi belajar, yaitu sebagai besar pendidikan belum menyusun secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar, karena memang kita masih kekurangan pengetahuan tentang proses belajar. Nah, hasil belajar anak pun tidak dapat tercapai seperti yang kita harapkan. Nah, yaitu hasil belajar tingkat pemahaman, melainkan hanya sebatas pada tingkat penerapan informasi. Nah, mungkin di semua kalangan, hampir semua pendidik mengetahui dan menyadari bahwa pembelajaran efektif itu mencerminkan belajar siswa yang efektif pula. Kita sudah lama menyadarikan bahwa pembelajaran berpikir agar anak menjadi cerdas, kritis, dan kreatif serta mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sangat penting karena kesadaran ini juga telah mendasarkan pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum yang kita lebih mengedepankan pembelajaran yang kontekstual dengan lingkungan kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, dan juga konseptual dengan proses belajar anak. Akan tetapi, sebagian besar pendidikan kita belum banyak terbuat atau belum menyusun secara serius pembelajaran yang didasarkan premis proses belajar. Nah, kita juga masih berkutat dengan cara-cara mengajar yang lama, yang cenderung mematikan Nah, ada 5 model dimensi pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perspektif positif. Nah, mudah untuk dipahami bahwa sikap dan perspektif belajar ini sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap yang dapat mempengaruhi belajar secara positif sehingga belajar menjadi mudah, sebaliknya sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Nah, yang kedua yaitu belajar untuk memperoleh dan mengintegrasi pengetahuan. Ahli psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dari informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Menerima pengetahuan melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari.
dan setelah itu menginteraksi informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah digunakan. Pengetahuan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Banyak ahli yakni bahwa memperoleh tipe pengetahuan yang berbeda memerlukan proses yang berbeda pula. Misalnya, belajar membaca peta, melakukan eksperimen, mengedit esai, dan sejenisnya. Akan berbeda proses dengan belajar sejenis, pengetahuan seperti nama-nama ibu kota, jenis bakteri, dan sejenisnya. Contoh kelompok pertama mencakup proses. Proses tersebut terbentuk di dalam mode linear. Dalam melakukan eksperimen, misalnya menguji benda padat yang menjadi larut dan air. Siswa melakukan dengan tahap-tahap tertentu. Mungkin menyikapkan lembar catatan, menyiapkan perangkat eksperimen, mencari bermacam-macam bahan, memberi label bahan-bahan yang akan diuji, menyiapkan air dengan gelas-gelas, melakukan pelarutan berbeda-beda yang diuji, dan mengamati berbeda hasil larutan tersebut. Pengetahuan yang demikian ini disebut pengetahuan prosedural. Nah, yang ketiga, perluasan dan penghalusan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek belajar melibatkan penguji apa yang diketahui agar tercapai tingkat yang lebih dalam dan analitis. Kegiatan memperluas dan menghalus pengetahuan ini dilakukan dengan yang pertama itu identifikasi dan artikulasi hal-hal atau benda-benda yang mirip dan berbeda. Yang kedua, pengelompokan jenis benda-benda ke dalam kategori berdasarkan atribut dasarnya. Yang ketiga, prinsip atau generalisasi yang belum diketahui dan observasi atau analisis. Yang keempat, pendugaan kondisi yang belum ternyatakan dari prinsip-prinsip atau generalisis tersebut. Yang kelima, identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Yang keenam, pengonstruksian sistem dukungan kebenaran atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Cara membantu anak agar dapat memperluas dan menghalus pengetahuan dilakukan dengan memberikan kerangka langkah-langkah secara eksplisit tentang suatu proses, atau juga dengan menggunakan tugas-tugas struktur. Kegiatan ini belajar bisa berupa proses membandingkan, klarifikasi, menginduksi, mendeduksi, menganalisis kesalahan, dan sebagainya. Yang dilakukan guru adalah begitu ia mempersiapkan aktivitas untuk membantu siswa dalam menerima dan menginteraksikan pengetahuan. Begitu pula secara yang disiapkan untuk membantu siswa dalam memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Nah, yang keempat itu belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna, di mana pada umumnya kita belajar dengan baik. Jika pengetahuan kita tidak dipelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Kebenaran tujuan umum akan dicapai secara cara-cara umum, di mana menggunakan pengetahuan ini secara bermakna. Nah, dalam menjadikan pengetahuan bermakna, penerapan kelima cara tersebut dalam tugas-tugas kelas dapat dikategorikan menjadi application, orientation, text, block time text, dan student direct text. Nah, nomor 5 itu mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Dimensi ini membutuhkan kebiasaan model untuk dapat berpikir secara produktif dan ditandai dengan yaitu self-regular thinking and learning, yakni kebiasaan mengetahui apa yang saya pikirkan. Nah, yang B itu critic thinking and learning, yang dicirikan oleh tindakan yang cermat, jelas, terbuka, dan biasa mengendalikan diri sensitif terhadap tingkat pengetahuan. Nah, yang ketiga yaitu creative thinking and learning, yang ditandai oleh sikap semangat tinggi, berusaha sebatas kemampuan, percaya diri, teguh, dan menciptakan hal-hal yang cara-cara baru. Cara membantu siswa untuk mengembangkan memelihara kebiasaan berpikir produktif yaitu dilakukan dengan menumbuhkan sikap kebiasaan berpikir produktif dengan mengembangkan dimensi kelas 1 sampai dengan 4. Dimensi 1 sampai dengan 4 kebiasaan berpikir yang diantaranya dengan menginteraksikan ke dalam tugas di kelas, menggunakan contoh-contoh khusus dari orang yang memiliki kebiasaan mental unggul. Sekian dari hasil penjelasan saya. Ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih.